Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama kami di Multimedia Marturia Jemaat Bukit Kasih yang boleh lagi hadir dalam channel YouTube. Kami akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-18 dan diteruskan dengan bacaan MTPJ sebagai penjabaran program melalui firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau yang berpengapa bersama-sama dengan kami. Kami sebagai umat kepunyaanmu, kami boleh melakukan tugas kerja kami sepanjang hari ini. Dan di saat ini ketika Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami sebagai pelayan-Mu, hamba terlebih sebagai hamba sebagai diaken Tuhan untuk boleh hadir di channel YouTube ini. Hamba bermohon kepadamu Tuhan, Engkau urapi hamba, curahkan Roh Kudus atas hamba, agar supaya setiap apapun yang hamba ucapkan melalui firman Tuhan, di saat ini Tuhan boleh terucap dengan segala baik, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri dalam kehidupan hamba secara pribadi. Ampuni untuk setiap kesalahan dan dosa, agar supaya hamba terus layak di hadapan-Mu untuk melayani-Mu Tuhan melalui channel YouTube ini. Ini doa kami Tuhan, doa hamba secara pribadi. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan terus mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-18 dengan berperikop firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan, dan kita akan membaca MTPJ sebagai perenungan yang kita renungkan sepanjang minggu berjalan ini.
Alasan pemilihan tema. Terang dan gelap adalah dua fakta yang berbeda, bahkan bertolak belakang satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terang artinya suatu keadaan yang dapat dilihat dengan jelas atau didengar dengan jelas, jernih, bersih, sukacita, nyata, ataupun terbuka. Sedangkan gelap berarti tidak ada cahaya, kelam, suram, atau juga bersifat rahasia. Salah satu dari 3 tugas gereja adalah bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Banyak orang Kristen hanya sampai pada pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia, tetapi kehidupannya tidak menggambarkan sebagai terang dunia, di mana ia lebih mementingkan relasi spiritual dengan Tuhan Allah atau relasi vertikalnya, namun mengabaikan relasi horizontal dengan sesamanya. Padahal tugas orang percaya adalah melaksanakan panggilan yang holistik. Artinya, kesaksian hidupnya harus mencakup keseimbangan utuh antara pertumbuhan imannya dengan Tuhan Allah dan hubungan dengan sesama. Gereja sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja untuk keluar dari gelap masuk ke dalam terang yang sesungguhnya, memiliki tanggung jawab bersaksi, yaitu menyampaikan kabar baik atau Injil kebenaran yang adalah terang dunia. Apalagi dalam konteks menyambut Natal serta pesta demokrasi dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, di mana keadaan ini dapat menimbulkan gejolak dalam relasi dengan sesama. Sebab itu, perlu pemahaman yang kokoh dan murni tentang bagaimana bersaksi yang benar dan contoh-contoh kehidupan yang berintegritas, teologis, dan alkitabiah. Karena itu, tema minggu ini yaitu teruslah bersaksi, Yesus adalah terang dunia, menjadi penting dan dibutuhkan bagi warga gereja. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Injil Yohanes adalah kitab Injil yang keempat. Injil Yohanes menjadi unik dan sedikit berbeda dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Karena Yohanes banyak menyoroti tentang pelayanan Yesus Kristus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes lebih rinci mencatat tentang rahasia kepribadian Yesus Kristus. Injil Yohanes memberikan banyak perhatian kepada 3 pertanyaan pokok tentang Yesus Kristus. Pertama, Yohanes menyebut bahwa Yesus Kristus adalah firman yang ada bersama Allah ketika Allah menciptakan dan memberi hidup kepada segala sesuatu. Firman ini telah menjadi manusia. Kedua, perbuatan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah dengan banyak mujizat yang dia lakukan. Ketiga, Yohanes juga menyoroti tentang pengikut Yesus Kristus yang melakukan ajarannya serta para penentangnya. Menentangnya Yesus yang tetap pada peraturan hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 1-18 dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Dalam bahasa Yunani, logos, yang sama digunakan dalam Kejadian pertama atau Kejadian 1 yang menggambarkan bagaimana Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Amsal 8 ayat 22-23 dengan hikmat Tuhan Allah menciptakan dunia dan isinya. Ayat 1 sampai yang ketiga, firman menunjuk pada Yesus Kristus, pembawa pesan Tuhan Allah kepada semua orang yang menyingkapkan kuasa dan rencananya. Yohanes memberikan kepada kita 3 ciri Yesus Kristus selaku firman itu. Pertama, hubungan firman dengan Bapa, di mana Yesus Kristus sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Dia sebagai oknum yang sudah ada sejak kekekalan, berbeda dari namun dalam persekutuan abadi dengan Allah Bapa. Yesus Kristus itu ilahi, karena itu dia bersifat dan berhakikat sama dengan Bapa. Kedua,
hubungan firman dengan dunia. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan sekarang ini Dia menopang dunia. Ketiga, hubungan firman dengan umat manusia adalah firman itu telah menjadi manusia, di mana Allah di dalam Yesus telah menjadi manusia yang memiliki sifat manusiawi tetapi tanpa dosa. Inilah pernyataan dasar dari inkarnasi atau penjelmaan itu, bahwa Yesus Kristus telah meninggalkan sorga menjadi sama dengan manusia lewat kelahirannya. Ayat 4 dan 5. Hidup yang sesungguhnya dan sejati ada dalam Yesus Kristus. Karena hidup ini bukan hanya dalam kefanaan, tetapi berjalan dalam kekekalan. Filsafat Gnostik yang mempengaruhi zaman itu mengajarkan secara terpisah antara sorga dan dunia, dan lebih menekankan sorga. Padahal hidup yang disampaikan dalam Injil Yohanes ini adalah kehidupan yang holistik, di mana hidup di dunia dan di sorga itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Terang dalam bahasa Yunani, os, menunjuk kepada nyala atau obor atau lampu yang menerangi kegelapan. Karena terang sejati, maka tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkannya. Ayat 6-9. Yohanes mengidentifikasikan dirinya sebagai utusan yang memberitakan tentang terang Yesus Kristus. Utusan itu adalah saksi dari terang yang sejati. Penulis Injil Yohanes sedang menyampaikan panggilan bagi orang percaya untuk tetap setia menjadi saksi di tengah-tengah penganiayaan dan penghambatan orang Kristen. Saksi itu dari kata Yunani, martur, yang transliterasi dalam bahasa Indonesia, martir, yang berarti orang yang memberi kesaksian tentang apa yang diketahuinya, bahkan dia berani untuk mati atas apa yang disaksikannya. Ayat 10-11. Ketika dunia terlepas dari Tuhan Allah dalam bentuk masyarakat yang terorganisasi dengan berbagai klasifikasi sosialnya, maka dunia seperti ini tidak akan pernah menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bahkan mereka akan memusuhi suksesi Yesus Kristus dengan cara menganiaya, menakut-nakuti, bahkan dalam tindakan yang ekstrim membunuh saksi-saksi Yesus Kristus. Ayat 12-14. Ungkapan diberi kuasa menunjuk pada orang-orang yang menerima tentang menjadi anak-anak Allah akan bersaksi dengan penuh kuasa Allah yang maha tinggi. Kuasa ini adalah hak istimewa bagi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Mereka itu adalah orang yang dilahirkan kembali. Tekanan dan penganiayaan tidak akan mampu menyurutkan dan membatasi pekerjaan menjadi saksi. Isi dari kesaksian para saksi adalah tentang firman yang menjadi manusia. Keraguan-raguan para pengikut Gnostik bahwa firman yang menjadi manusia itu masih bersifat manusia belaka. Tetapi penulis Injil Yohanes menyampaikan kesaksian bahwa firman yang menjadi manusia penuh kemuliaan sebagai kemuliaan dari Bapa sendiri. Ayat 15 sampai yang ke-18. Orang yang menerima firman itu menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya telah menerima kasih karunia sebelum Yohanes, bahkan sebelum dunia dijadikan. Makna dan implikasi firman. Pertama, berita tentang terang adalah pemberitaan mengenai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kegelapan dalam berbagai manifestasinya dengan datangnya atau masuknya terang itu kini menerima pemulihan. Orang Kristen atau gereja yang menerima terang itu dipanggil untuk menjadi agen-agen pemulihan. Yang kedua, orang percaya maka jangan terpikat, terpedaya, dan terperangkap oleh berbagai bentuk godaan dunia. Tetapi selalu mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup bukan sekedar bernafas, tetapi jika diberi hidup,
maka hidup itu harus menerangi dunia ini. Itulah kehidupan yang berkualitas. Yang ketiga, sekalipun banyak menghadapi tantangan, kesulitan, dan hambatan, orang percaya harus bersaksi untuk menjadi terang, serta tetap setia dan taat sebagai anak-anak Allah. Sebab kita telah diberi kuasa untuk berani menyampaikan berita tentang Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang penuh dengan kemuliaan Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan dan MTPJ yang boleh kita baca dan dengarkan bersama. Semoga para jemaat atau orang-orang yang menonton YouTube ini, YouTube tim Marturia Jemaat Bukit Kasih, diberkati Tuhan dan mendapat damai sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh membaca juga MTPJ sebagai trilogi penjabaran firman-Mu ini sendiri. Biarlah setiap orang-orang yang mendengarkannya merasa terberkati dan mereka mampu melakukan firman ini untuk kehidupan mereka setiap waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi mereka yang boleh mendengarkan dan boleh juga merenungkan bersama firman-Mu ini. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan terus mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Demikian damai di hati.